cikal bakal pemberontakan DITII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia, bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Ia dulu adalah salah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia. Perjanjian Renville membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Salah satu keputusan Renville adalah pasukan RI dari daerah-daerah yang berada di dalam garis Van Mook harus pindah ke daerah yang dikuasai RI. Divisi Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Kronologi gerakan. Pada bulan Agustus 1948 mendeklarasikan berdirinya DITII sebagai pendukung. Pada 1959 dilakukan operasi militer bernama Pagar Besi oleh Tentara Batalion Siliwangi. Pada 1962 Kartosuwiryo ditangkap dan dihukum mati. Operasi terpadu Pagar Betis digelar di mana tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DITII berada. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus berbelakan pasukan lawan. Selain itu, diadakan pula operasi tempur dengan sasaran langsung basis-basis pasukan DITII. Melalui operasi ini pula Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhi hukuman mati, yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DITII Kartosuwiryo. Di Jawa Tengah, awal khususnya juga mirip, di mana akibat persetujuan Renville, daerah Pekalongan, Brebes, Tegal ditinggalkan TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan aparat pemerintah. Terjadi kevakuman di wilayah ini dan Amir Patah beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau di TNI-kan segera mengambil alih. Saat pasukan TNI kemudian kembali ke wilayah tersebut setelah Belanda melakukan agresi militernya yang kedua. Sebenarnya setelah terjadi kesepakatan antara Amir Patah dan pasukannya dengan memasukkan TNI. Amir Patah bahkan diangkat sebagai koordinator pasukan di daerah operasi Tegal dan Brebes. Namun terjadi ketegangan karena berbagai persoalan antara pasukan Amir Patah dengan TNI sering timbul kembali. Amir Patah pun semakin berubah pikiran setelah utusan Kartosuwiryo datang menemuinya, lalu mengangkatnya sebagai Panglima TI Jawa Tengah. Ia bahkan kemudian ikut memproklamirkan berdirinya negara Islam di Jawa Tengah. Sejak itu terjadi kekacauan dan konflik terbuka antara pasukan Amir Patah dengan pasukan TNI. Tetapi berbeda dengan DITII di Jawa Barat, perlawanan Amir Patah tidak terlalu lama. Kurangnya dukungan dari penduduk membuat perlawanannya cepat berakhir. Desember 1951, ia menyerah. Selain Amir Patah, di Jawa Tengah juga timbul pemberontakan lain yang dipimpin oleh Kiai Haji Mahfudz atau yang dikenal sebagai Kiai Sumolango. Ia didukung oleh Laskar Bersenjata Angkatan Umat Islam atau AUI yang sejak didirikan memang berkeinginan menciptakan suatu negara Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Meski demikian, dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, awalnya AUI bahu-membahu dengan tentara Republik dalam menghadapi Belanda. Wilayah operasional AUI berada di daerah Kebumen dan daerah sekitar pantai selatan Jawa Tengah. Namun, kerjasama antara AUI dengan tentara RI mulai pecah ketika pemerintah hendak melakukan demobilisasi AUI. Ajakan pemerintah untuk berunding ditolak Kiai Sumolango. Pada akhir Juli 1950, Kiai Sumolango melakukan pemberontakan. Sebulan sesudah bertempur, tentara RI berhasil menumpas pemberontakan ini. Ratusan pemberontak dinyatakan tewas dan sebagian besar berhasil ditawan. Sebagian lainnya melarikan diri dan bergabung dengan pasukan TII di Brebes dan Tegal. Akibat pemberontakan ini, kehancuran yang diderita di Kebumen besar sekali. Ribuan rakyat mengungsi dan ratusan orang ikut terbunuh. Selain itu, desa-desa juga mengalami kerusakan berat. Pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah lainnya juga dilakukan oleh Batalion 426 dari Definisi Diponegoro, Jawa Tengah. Ini adalah tentara Indonesia yang anggotanya berasal dari Laskar Hizbullah. Simpati dan kerja sama mereka dengan Darul Islam pun jadinya tampak karena di Atauti juga berbasis pasukan Laskar Hizbullah
cakupan wilayah gerakan Batalion 426 dalam pertempuran dengan pasukan RI adalah Kudus, Kalten hingga Sulkata. Walaupun dianggap kuat dan membahayakan, namun hanya dalam beberapa bulan saja. Pemberontakan Batalion 426 ini juga berbasi ditumpas. Selain di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan di Atati terjadi pula di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kabas Muzakar. Pada tahap awal, pemberontakan ini lebih disebabkan akibat ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk Tentara Republik dan demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Namun beberapa tahun kemudian pemberontakan malah beralih dengan bergabungnya mereka ke dalam di Atati Kartosuwiryo. Tokoh Kahar Muzakar sendiri pada masa Perang Kemerdekaan pernah berjuang di Jawa, bahkan menjadi komandan Komando Grup Sulawesi Selatan yang bermarkas di Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, ia lalu ditugaskan ke daerah asalnya untuk bantu menyelesaikan persoalan tentang Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau juga disingkat dengan KGSS. Pemerintah ingin agar kesatuan ini dibubarkan lebih dahulu untuk kemudian dilakukan reorganisasi tentara kembali. Semua itu dalam rangka penataan ketentaraan. Namun anggota KGSS menolaknya. Begitu tiba, Kahar Muzakar diangkat oleh Panglima Tentara Indonesia Timur menjadi koordinator KGSS agar mudah menyelesaikan persoalan. Namun, Kahar Muzakar malah menuntut kepada panglimanya agar KGSS bukan dibubarkan, melainkan minta agar seluruh anggota KGSS dijadikan tentara dengan nama Brigade Hasanuddin. Tuntutan ini langsung ditolak karena pemerintah kebijakan hanya akan menerima anggota KGSS yang memenuhi syarat sebagai tentara dan lulus seleksi. Kahar Muzakar tidak menerima kebijakan ini dan memilih berontak, diikuti oleh pasukan pengikutnya. Selama masa pemberontakan, Kahar Muzakar pada tanggal 7 Agustus 1953 menyatakan diri sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia Kartosuwiryo. Pemberontakan yang dilakukan Kahar memerlukan waktu lama untuk menempasnya. Pemberontakan baru berakhir pada tahun 1965. Di tahun itu, Kahar Muzakar tewas tertembak dalam suatu penyergapan. Pemberontakan yang berkait dengan DITI juga terjadi di Kalimantan Selatan. Dibandingkan dengan gerakan DITI yang lain, ini adalah pemberontakan yang relatif kecil, di mana pemberontak tidak menguasai daerah yang luas dan pergerakan pasukan yang besar. Meski begitu, pemberontakan berlangsung lama dan berlarut-larut hingga tahun 1963 saat Ibnu Hajar, pemimpinnya, tertangkap. Timbulnya pemberontakan DITI Kalimantan Selatan ini sesungguhnya bisa ditelusuri hingga tahun 1948 saat Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI Divisi 4 sebagai pasukan utama Indonesia dalam menghadapi Belanda di Kalimantan Selatan telah tumbuh menjadi tentara yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut. Namun ketika penataan ketentaraan mulai dilakukan di Kalimantan Selatan oleh pemerintah pusat di Jawa, tidak sedikit anggota ALRI Divisi 4 yang merasa kecewa karena di antara mereka ada yang harus demobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Suasana mulai resah dan keamanan di Kalimantan Selatan mulai terganggu. Penangkapan terhadap mantan anggota ALRI Divisi 4 terjadi. Salah satu alasannya adalah karena di antara mereka ada yang mencoba menghasut anggota ALRI yang lain untuk memberontak. Di antara para pembelot mantan anggota ALRI Divisi 6 adalah Letnan II Ibnu Hajar. Dikenal sebagai figur berwatak keras, dengan cepat ia berhasil mengumpulkan pengikut terutama di kalangan anggota ALRI Divisi 6 yang kecewa terhadap pemerintah. Ibnu Hajar bahkan menamai pasukan barunya sebagai Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas atau KRLYT. Kerusuhan segera saja terjadi, berbagai penyesalan damai coba dilakukan pemerintah, namun upaya ini terus mengalami kegagalan. Pemberontakan pun pecah. Akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan DITII Kartosuwiryo yang menawarkan kepadanya jabatan dalam pemerintahan DITII sekaligus Panglima TII Kalimantan.
Konflik dengan tentara Republik pun tetap harus berlangsung bertahun-tahun. Baru pada tahun 1963, Ibnu Hajar menyerah. Ia berharap mendapat pengampunan, namun pengadilan militer menjatuhinya hukuman mati. Daerah pemberontakan DITII berikutnya adalah Aceh. Ada sebab dan akhir yang berbeda antara pemberontakan di daerah ini dengan di daerah-daerah. Di Aceh, pemicu langsung pecahnya pemberontakan adalah ketika pada tahun 1950, pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Para ulama Aceh yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA menolak hal ini. Bagi mereka, pemerintah terlihat tidak menghargai masyarakat Aceh yang telah berjuang membela Republik. Mereka menuntut agar Aceh memiliki otonom sendiri dan mengancam akan bertindak bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Tokoh terdepan PUSA dalam hal ini adalah Daud Bareu.